Halo, perkenalkan nama saya Ramadhan Mustafa dengan NIM 2506030088, kelas B dengan prodi Ilmu Keolahragaan dan mata kuliah Jurnalistik Olahraga. Yang pertama kita akan membahas sejarah jurnalistik olahraga. Jurnalistik olahraga sendiri merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah dan memberi informasi kepada masyarakat. Sejarah jurnalistik sering dikaitkan dengan akta diurna pada zaman Romawi kuno, yaitu papan pengumuman yang memuat berbagai informasi dan peristiwa untuk diketahui masyarakat. Perkembangan jurnalistik semakin pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada abad ke-15. Penemuan tersebut memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat secara lebih cepat dan lebih luas. Di Indonesia, perkembangan jurnalistik dimulai pada masa kolonial, kemudian berkembang menjadi salah satu sarana perjuangan bangsa. Setelah kemerdekaan, jurnalistik berkembang melalui media radio, televisi, surat kabar, majalah, hingga media online. Perkembangan teknologi kemudian membuat penyebaran informasi semakin cepat dan luas. Poin kedua yaitu konsep dasar jurnalistik. Konsep dasar jurnalistik sendiri berkaitan dengan proses memperoleh informasi yang benar, mulai dari mengolah menjadi sebuah berita, kemudian menyampaikan pada masyarakat melalui media. Dalam proses jurnalistik, seorang jurnalis harus melakukan wawancara, peliputan, observasi, verifikasi informasi, serta menulis berita dengan memperhatikan 5W1H. 5W1H sendiri yaitu what, who, when, why, where, dan how. Berita juga harus disampaikan secara jelas, akurat, berimbangan, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, ada istilah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama ada epistemologi, yaitu bagaimana informasi diperoleh. Informasi diperoleh dengan observasi, wawancara, dokumentasi, sumber terpercaya, dan proses verifikasi. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi yaitu apa yang menjadi objek kajian jurnalistik, seperti fakta, peristiwa, dan informasi yang memiliki nilai berita dan berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan aksiologi untuk apa? Untuk membantu masyarakat memahami suatu peristiwa. Selanjutnya poin keempat ada tujuan jurnalistik. Tujuan jurnalistik sendiri memberikan informasi berdasarkan fakta dan data, menambah pengetahuan dan memberi pendidikan kepada masyarakat, dan sarana komunikasi masyarakat dengan berbagai pihak. Lalu ada fungsi jurnalistik. Fungsi jurnalistik ada 6. Yang pertama ada fungsi informasi, memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi secara aktual dan berdasarkan fakta dan data. Yang kedua ada fungsi pendidikan, yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat melalui informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada fungsi kontrol sosial, di mana mengawasi berbagai persoalan di masyarakat serta menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan. Yang keempat ada fungsi hiburan, yaitu dengan menyajikan informasi yang menarik dan menghibur, termasuk berita olahraga, budaya, dan kehidupan masyarakat. Yang kelima ada fungsi interpretasi, membantu masyarakat memahami makna atau dampak dari suatu peristiwa melalui penjelasan dan analisis. Yang terakhir ada fungsi penyebaran informasi publik, menjadi sarana komunikasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga, dan berbagai pihak. Poin kelima yaitu ruang lingkup jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik sendiri meliputi pertama ada peliputan, di mana jurnalis mencari dan mengumpulkan informasi dari suatu peristiwa. Kemudian wawancara, memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Yang ketiga, penulisan berita, mengolah fakta menjadi berita yang jelas, mudah dipahami, dan berdasarkan data-data yang terdapat kebenaran. Lalu kemudian ada penyuntingan.
di mana jurnalis juga harus memeriksa isi, bahasa, dan kebenaran berita sebelum dipublikasi. Yang kelima ada penyebaran informasi, yaitu di mana menyampaikan berita melalui media cetak, elektronik, dan digital. Kemudian apa sih jurnalistik olahraga? Jurnalistik olahraga meliputi berbagai informasi olahraga seperti pertandingan, atlet, prestasi, dan perkembangan suatu cabang olahraga. Kemudian ada media jurnalistik. Media jurnalistik ada mulai dari media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, dan tabloid. Kemudian ada media elektronik seperti radio dan televisi. Lalu ada media online atau media digital seperti website berita, portal berita, dan aplikasi berita. Kemudian yang terakhir ada media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian poin keenam yaitu perkembangan jurnalistik olahraga. Jurnalistik olahraga adalah kegiatan jurnalistik secara khusus membahas berbagai berita dan informasi di bidang olahraga. Informasi yang disampaikan dapat berupa hasil prestasi, pertandingan, atlet, profil pemain, berita klub, wawancara, hingga analisis pertandingan. Pada awalnya berita olahraga banyak disampaikan melalui surat kabar dan majalah, kemudian berkembang melalui radio dan televisi. Saat ini jurnalistik olahraga semakin berkembang melalui media online dan media sosial. Keberadaan media digital membuat informasi olahraga dapat disampaikan secara cepat, bahkan hingga pertandingan sedang berlangsung. Masyarakat dapat mengetahui skor pertandingan, berita atlet, video pertandingan, dan berbagai analisis melalui internet. Namun, perkembangan teknologi juga harus membuat jurnalis olahraga semakin berhati-hati dalam menyampaikan dan memberi informasi kepada masyarakat. Kecepatan dalam memberikan suatu peristiwa harus tetap diimbangi dengan ketepatan, verifikasi, dan tanggung jawab agar tidak mudah menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak diketahui kebenarannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.